bisnis public relation. Pertama-tama, apa itu pengertian business to business? Business to business atau juga disebut B2B adalah bentuk transaksi antar bisnis, seperti yang melibatkan produsen dengan wholesaler atau wholesaler dengan retailer. Sedangkan istilah bisnis ke bisnis mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan, di mana satu perusahaan itu membeli bahan baku dari perusahaan satunya untuk digunakan dalam proses produksi. Kalau hubungan masyarakat B2B itu berfokus pada penargetan audiens bisnis dan menjual produk antara dua bisnis. Pembeli didorong untuk membeli produk yang akan membantu bisnis mereka menjadi menguntungkan, kompetitif, dan sukses. Hubungan masyarakat bisnis ke bisnis sangat didorong oleh hubungan berkonsentrasi pada pemeliharaan komunikasi dan mendidik pembeli tentang bagaimana produk mereka akan menambah nilai bagi bisnis mereka. Dalam hubungan masyarakat B2B, membangun kepercayaan dan hubungan lebih penting daripada membangun kesadaran merek. Lalu kita masuk ke targeting. Targeting dalam hubungan masyarakat B2B itu mainly menggunakan media, yaitu menggunakan pers perdagangan atau yang disebut trade press. Trade press itu adalah majalah perdagangan atau disebut juga jurnal perdagangan atau kertas perdagangan, di mana target audiensnya itu adalah orang-orang yang bekerja di perdagangan atau industri tertentu. Jadi misalnya contohnya kalau misalkan di industri perfilman, trade press-nya itu film daily. Terus kalau misalkan di industri elektronik, trade press-nya itu majalah EDM, itu contohnya ya. Terus selain mengandalkan media, ada teknik lain yang juga digunakan. Untuk klien tertentu bisa menggunakan serangkaian presentasi kepada decision maker utama. Misalkan menggunakan pameran atau menggunakan newsletter. Terus juga bisa menggunakan yang namanya kunjungan fasilitas. Kunjungan fasilitas ini bisa didatangi untuk menunjukkan produk kepada calon pembeli maupun jurnalis, tetapi ini harus memiliki struktur yang tepat, seperti contohnya konsultasi VLP, yaitu konsultasi PR yang khusus untuk B2B mempunyai klien yang membuat safety barrier. Lalu VLP ini membawa sekelompok trade jurnalis ke sebuah situs di Italia, di mana tingkat kejahatannya itu lebih tinggi. Jadi jurnalis itu bisa dengan langsung melihat produk yang digunakan itu bekerjanya seperti apa gitu. Lalu kita mengukur keberhasilan. Untuk mengukur keberhasilan sendiri, mengukur kampanye yang dilakukan tim PR di perusahaan B2B itu cukup sulit. Kalau kata para pakar, salah satu hal yang sulit yang mereka dapatkan itu untuk mendapat feedback dari klien mereka. Dan karena kesulitan inilah mereka beralih ke cara lain yang lebih informal. Contohnya menggunakan feedback atau umpan balik dari orang-orang berpengaruh di lapangan. Atau mereka juga bisa membuat sistem sendiri untuk mengukur dan menganalisis liputan media. Salah satu pakar PR yang ahli mengukur keberhasilan kegiatan PR menganjurkan untuk menetapkan tujuan bisnis yang jelas untuk setiap kampanye PR, seperti mengukur jumlah pertanyaan, peningkatan penjualan, dan peningkatan rekrutmen dan pengurangan turnover. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus tentang B2B dari PR. Jadi studi kasusnya adalah BPG adalah suatu perusahaan konsultan yang berspesialisasi dalam kinerja sumber hidup atau whole life performance. Nah, sebuah sistem yang memperkirakan biaya pemeliharaan bangunan selama masa hidup mereka, mulai dari desain serta pembongkaran. Ini sangat berguna bagi pemilik properti dengan anggaran ketat seperti otoritas lokal dan
asosiasi perumahan. BPG relatif tidak dikenal di luar lingkaran kliennya. Sumber daya untuk kegiatan promosi pun terbatas, tetapi karena bisnis yang berkembang, perusahaan dapat memenuhi syarat untuk bagian pendanaan pekerjaan VLP di bawah skema Business Link. Nah, tujuan komunikasi utama adalah untuk memposisikan perusahaan sebagai ahli industri terkemuka di bidang WLP dan untuk meningkatkan profil BPG dalam perdagangan. VLP mengidentifikasikan pembeli potensial dan yang ada dari layanan BPG dan mulai menempatkan artikel fitur dan studi kasus di media perdagangan yang relevan. Para editor diundang untuk mendaftarkan bidang-bidang yang diminati ke publikasi mereka, dan serangkaian pertemuan pendahuluan diadakan dengan para jurnalis. Setiap sektor media diidentifikasikan, ditargetkan pada gilirannya, dimulai dengan konstruksi, kemudian perumahan sosial, dan manajemen fasilitas. VLP juga bekerja dengan BPG untuk mengkoordinasikan komunikasi pemasarannya, dan pertemuan kemajuan bulanan diadakan untuk memperbarui klien dan memastikan bahwa kegiatan mencerminkan tujuan komunikasi. Dukungan tambahan diberikan di pameran dan saran yang diberikan pada jadwal klien. Jadi intinya adalah perusahaan BPG yaitu merupakan perusahaan konsultasi di bidang instruksi atau properti. Nah, itu mempunyai relasi dengan VLP yang membuat BPG yang awalnya tidak begitu terkenal karena mempunyai relasi dan VLP memberikan saran kepada para klien baru, maka BPG pun namanya naik deh, namanya memuncak dengan relevan, sehingga BPG berkembang dengan pesat dan dikenal oleh khalayak luas. Jadi kali ini saya akan membahas tentang cost related marketing. Jadi apa sebenarnya CRM itu? Bisnis komunitas yang membentuk kampanye pemasaran terkait penyebab di bawah Atkins pada tahun 1965 telah mendefinisikannya sebagai kegiatan komersial di mana bisnis dan amal atau penyebab bentuk kemitraan dengan satu sama lain untuk memasarkan gambar, produk atau layanan untuk saling menguntungkan. Dengan kata lain, CRM adalah sebagai kegiatan komersial bergerak dari sponsor yang mungkin termasuk sumbangan jumlah satu kali untuk amal atau penyediaan peralatan untuk sekolah kebutuhan khusus, misalnya. Jadi jelas pernyataan kebutuhan untuk memenuhi tujuan komersial organisasi. Lalu mengapa CRM semakin penting? Hasil survei yang dilakukan oleh BITC menemukan bahwa pertama, 74% konsumen berpikir bahwa perusahaan diperbolehkan untuk melibatkan amal atau tujuan baik dalam pemasaran mereka. Lalu yang kedua, 86% konsumen setuju bahwa ketika harga dan kualitas sama, mereka lebih mungkin membeli produk yang terkait dengan penyebab. Lalu yang ketiga, 61% setuju bahwa mereka akan mengganti outlet retail dengan alasan yang sama. Lalu yang keempat, 86% konsumen setuju bahwa mereka memiliki citra yang lebih positif tentang sebuah perusahaan jika mereka melihatnya melakukan sesuatu untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lalu bagaimanakah reaksi perusahaan konsumen dengan amal? Dari 450 perusahaan BITC yang disurvei pada tahun 1998, 73% menunjukkan beberapa tingkat pengeluaran CRM dengan jumlah rata-rata yang diinvestasikan adalah 310.000 pound sterling. Sumber daya yang lebih mungkin berasal dari anggaran urusan masyarakat daripada dari pemasaran. Keuntungan yang dikaitkan dengan CRM termasuk meningkatkan reputasi perusahaan, mencapai liputan pers, meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan membangun peningkatan penjualan. Lalu yang kita lanjutnya masuk ke minat diri yang tercerahkan. Jerry Wright, Direktur Pemasaran Level Brothers, menyebutkan dukungan Persil terhadap skema FunFit untuk anak-anak berusia 3 hingga 11 tahun. Minat pribadi yang tercerahkan, kombinasi dari tujuan yang layak dan kesempatan untuk menargetkan penggunaan deterjen berat seperti orang tua dari anak kecil. Lalu dalam CRM ada yang namanya strategi yang harus diperhitungkan. CRM adalah strategi yang dihitung di mana semua orang menang. Memang penelitian NCH Action for Children dari tahun 1993 berjudul Situasi Menang-Menang
Namun pada saat itu, 3/4 PLC yang diwawancarai tidak memiliki kebijakan pemasaran perusahaan tentang CRM. Penelitian selanjutnya berjudul Siapa yang Memilih mengakui pentingnya kekuatan mengganggu, dan 71% dari mereka yang disurvei berpikir bahwa pandangan seorang anak setidaknya sama pentingnya dengan orang tua. Lalu yang berikutnya ada kebijakan perusahaan di bawah mikroskop etis. Peningkatan dalam proyek-proyek CRM telah mengarah pada pemeriksaan yang lebih dekat terhadap kebijakan dan praktik perusahaan oleh calon mitra amal CRM dan konsumen. Perusahaan pakaian anak-anak yang berbasis di Amerika Serikat meluncurkan skema yang mendukung Oxfam, tetapi harus meninggalkannya ketika diketahui bahwa beberapa produknya diproduksi oleh pekerja di bawah umur di toko-toko keringat negara berkembang. Keputusan Palang Merah untuk mengambil 250.000 pound sterling dari Nestle dilaporkan pada Januari 2000. Di bawah tajuk "Apakah amal Anda mengambil uang kotor?", dilema itu dibahas tentang apakah akan mengambil uang dari anak perusahaan dari sebuah perusahaan yang telah diberitahu oleh otoritas standar periklanan pada tahun 1999 bahwa ia tidak boleh mengulangi klaimnya bahwa ia telah secara langsung bertanggung jawab mengikuti pedoman Organisasi Kesehatan Dunia dalam mempromosikan produk-produk susu bayinya di negara berkembang. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang CRM. Yang pertama ada NCHH Culture dengan menjalankan lebih dari 370 proyek di Inggris untuk meningkatkan kehidupan anak-anak dan remaja di sana yang paling rentan. Berbagai layanan disediakan untuk mereka, termasuk perawatan tangguh, dukungan untuk pengasuh muda, konseling, dan mediasi untuk anak-anak dan keluarga. Selain itu, mereka juga menyediakan rumah tempat tinggal dan sekolah. Lebih dari 70.000 orang di sana dibantu setiap tahun. Nah, untuk mengumpulkan dananya, Badan Amal ini bekerja sama dengan banyak perusahaan profil tinggi menggunakan teknik CRM. Badan Amal tersebut adalah Tesco Charity of the Year pada tahun 1999 yang melibatkan beberapa promosi berbeda dengan produk yang berbeda, termasuk es krim Ben & Jerry, Squash Robinson, and Ace Valley Water. Bersama-sama kegiatan ini mengumpulkan banyak dana untuk amal. Nah, kalau yang itu kan tadi studi kasus yang di luar negeri. Untuk studi kasus di Indonesia sendiri itu salah satunya Pepsodent Sahur Amal. Jadi dengan mengumpulkan satu kotak kosong bungkus Pepsodent itu sama aja kita menyumbangkan satu kotak nasi untuk amal kaum duafa. Kali ini saya akan membahas tentang sektor IT dalam PR. Bagaimana permulaan IT dalam PR? Dalam industri PR, Inggris sektor TI atau teknik informasi adalah area pertumbuhan dalam hal perawakannya dan penghasilan. Menurut PR Week, selama tahun 1998, 150 agensi PR sektor teknologi Inggris menghasilkan pendapatan gabungan sebesar 86 juta euro. Akuntansi untuk 19% dari total pendapatan fee industri PR tahun itu. Mungkin sekali dianggap sebagai cagar alam yang tidak lestari dari agen bisnis ke bisnis spesialis. IT sektor sekarang di mana ia berada dalam hal menarik klien dari internet yang menguntungkan dan pasar media baru. Dengan komputasi dan internet menjadi semakin arus utama, perusahaan TI meminta agen-agen PR untuk menjangkau halayak umum di samping publik, tradisional, analis, dan perusahaan IT. Lalu bagaimana persyaratan keterampilan sektor teknologi informasi? Ketika diminta menyebutkan kekhawatiran yang paling sering disuarakan oleh agensi PR sektor teknologi informasi, juru bicara PR Week menjawab, yaitu adalah rekrutmen. Lalu selanjutnya adalah business to business PR. Apakah fungsi PR di informasi teknologi itu? Yang pertama, PR harus menyadari bahwa modal audiens tunggal hanya menargetkan manajer TI tidak lagi efektif. Lalu yang kedua, mengembangkan merek yang kuat. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelompokkan audiens target. Lalu yang keempat, membuat promosi pasar. Dan kelima, mengembangkan apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka mengatakannya, karena komunikasi bukan milik mereka bisnis ini. Lalu kita akan membahas internet sebagai media massa. Kembali pada tahun 1995, Warren Newman, mantan Presiden HKI, berkomentar, internet adalah hubungan masyarakat, tetapi
Pada saat itu, internet menduduki peringkat ke-7 sebagai masalah penting oleh praktisi PR. Apakah praktisi PR menggunakan IT secara efektif? Praktisi yang mengalami kesulitan teknologi akan merasakan tekanan yang meningkat, memperbarui keterampilan IT mereka atas permintaan klien, kolega, dan pers. Praktisi yang bekerja di sektor teknologi tinggi menghadapi tantangan khusus untuk memimpin cara dengan berinovasi konsep-konsep baru yang menerapkan semua prinsip keras komunikasi etis yang efektif. Menekan kontak melalui net. Tidak mengherankan, pers adalah pengguna utama internet untuk mencari dan menyebarkan informasi. Dan orang-orang PR dapat mengambil keuntungan dari metode baru yang efisien. Saya akan menjelaskan metode kontak pers sebagai berikut. Yang pertama, mengirim email kepada jurnalis alih-alih menelpon mereka. Yang kedua, berkomunikasi dengan wartawan menggunakan forum diskusi online. Yang ketiga, mengirim email ke beberapa penerima secara bersamaan. Ini dapat menghemat waktu dibanding dengan memasukkan siaran pers ke dalam amplop. Yang keempat, menyesuaikan pesan Anda agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan. Yang kelima, bertindak sebagai sumber daya pers. Yang keenam, mencari pertanyaan wartawan. Yang ketujuh, membuat perpustakaan siaran pers. Yang kedelapan, menulis artikel untuk majalah online. Yang kesembilan, membuat konferensi dan seminar online. Nah, selanjutnya situs web apa yang berhasil dan apa yang tidak. Praktisi PR termasuk yang di luar sektor TI diminta untuk berkonsultasi dengan klien tentang pengaturan situs web dan menjalankan kampanye berbasis internet. Komunikasi melalui situs web mungkin: yang pertama, bisnis ke bisnis, menjangkau pihak ketiga, pemegang saham, calon investor, badan industri, analis, media perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, bisnis ke konsumen, menjangkau pelanggan atau perselancar secara umum. Yang ketiga, melalui sumber daya informasi, sistem e-commerce, situs hiburan, portal, dan lain-lain. Yang keempat, internal, memberikan informasi yang disesuaikan kepada staf dan afiliasinya menggunakan intranet. Yang terakhir, extranet, area yang dilindungi kata sandi di situs perusahaan. Situs web yang sukses harus memiliki fitur berikut. Yang pertama, bagian apa yang baru, sehingga pengguna dapat mengidentifikasi konten terbaru dan langsung menuju ke sana. Yang kedua, mesin pencari atau peta situs untuk memastikan semua konten mudah ditemukan. Yang ketiga, mekanisme umpan balik, sehingga pengguna dapat berkomentar tentang situs dan menyarankan area untuk perbaikan ke depannya. Yang keempat, navigasi yang konsisten. Yang kelima, informasi keamanan. Ini sangat penting jika situs memiliki e-commerce, sistem di mana pengguna diminta untuk memasukkan rincian kartu kredit mereka. Manajemen reputasi internet. Untuk profesional komunikasi, masalah utama mengenai internet adalah interaktivitas antara pengguna dan fakta bahwa siapapun dapat menyuarakan pendapat mereka tanpa paksaan. Tidak seperti media harus utama lainnya. Internet memungkinkan komunikasi dua arah dan banyak orang. Forum virtual, salah satu tempat di mana komentar tentang perusahaan dapat disebarkan adalah di virtual forum, termasuk newsgroup, unsnet, daftar email, papan pesan, dan ruang obrolan. Dia percaya pemantauan internet memungkinkan perusahaan untuk yang pertama, perumusan strategi pertahanan melawan serangan online. Yang kedua, bertindak dini untuk mengatasi krisis. Yang ketiga, memantau opini pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, pengumpulan intelijen pesaing. Selanjutnya adalah komunikasi krisis. Sementara newsgroup penting untuk manajemen reputasi, situs web semakin memainkan peran penting dalam komunikasi perusahaan yang proaktif. Situs web sangat berguna dalam situasi krisis, tetapi
Tetapi jika perusahaan tidak memiliki situs yang bertindak sebagai informasi yang membanding sumber daya, orang akan mencari atau mungkin tidak akurat komentar dari sumber lain. Masa depan. Yang terakhir, masa depan. Setelah mempertimbangkan segalanya, mulai dari masalah rekrutmen hingga timbulnya situs web jahat, ada yang dimiliki masa depan untuk PR sektor teknologi. Apa itu? Apakah internet akan mengubah PR menjadi lebih baik atau lebih buruk? Tergantung dari apakah Anda melihatnya sebagai ancaman terhadap teknik yang sudah baik. Sekian.